Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan air laut beranjak naik, maka terjadi abrasi. Tahu abrasi gak? Erosi ya, erosi laut di Iya. sekitar pantai. Kalau misalkan ada karang-karang tuh, nanti karangnya akan lama-lama hancur karena dia akan terdorong oleh ombak. Yang kedua, banjir di sekitar perkotaan seperti di daerah Ancol tuh ya kan banyak tuh di daerah Muara Karang, di Surabaya, daerah-daerah pesisir yang semakin lama semakin naik permukaan airnya. Permukaan air laut itu juga disebabkan oleh, maksudnya menyebabkan kerusakan pada benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya misalkan jadi karat, kemudian jadi erosi, jadi keropos gitu. Kontaminasi air pertanian dengan air garam. Nah, biasanya kalau kita mau tanam sesuatu di pantai itu kan tanahnya ini ya, jadi pasir ya. Jadi nggak warna tanah liat lagi. Itu sudah terkontaminasi dengan air garam. Jadi permukaan tanah untuk pertaniannya semakin sedikit, semakin menjorok ke arah gunung. Keempat, hilangnya habitat biota laut. Nah, jadi ada beberapa biota laut yang hidup di beberapa meter, tapi karena habit permukaannya air laut meninggi, dia jadi hilang gitu, karena nggak sesuai dari segi kehangatan, dari segi rantai makanan gitu. Terus yang kedua, fenomena La Nina dan El Nino. La Nina adalah kondisi di mana suhu permukaan laut mengalami penurunan. Jadi kayak di gambar ini ya, di Samudra Pasifik. Terus di sini adalah benua Australia, maksudnya ada benua Amerika, terdiri dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Terus ada juga air yang dari arah barat ke arah timur nih, dari arah timur ke barat ya. Tapi orang barat nih menganggapnya mereka wilayah barat nih, western. Tapi kalau kita orangnya menganggap timur karena dipisahkan oleh Samudra Pasifik yang sangat luas. Terus dampaknya curah hujan meningkat, khususnya di daerah Pasifik itu. Makanya di daerah Filipina, di daerah Sulawesi terjadi badai. Musim kemarau menjadi lebih basah atau lembab. Harusnya kan musim kemarau tuh ini ya, kering ya, tapi ini jadi basah. Panas. Sirkulasi angin muson menguat. Peristiwa El Nino dan La Nina rata-rata hanya terjadi setiap 2 sampai 7 tahun sekali dan tidak terjadi dalam jadwal yang teratur. Umumnya El Nino lebih sering terjadi daripada La Nina. Periode La Nina dan El Nino biasanya akan berlangsung selama 9 sampai 12 bulan dari 3 per 4 tahun sampai 1 tahun full. Tapi kadang-kadang juga bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, zaman dulu nih waktu KB masih kecil nggak ada La Nina El Nino. Nah, karena sekarang udah menjadi isu internasional sehingga dibawa ke Dewan PBB, makanya masuk ke kurikulum anak SMA mulai kelas 10. Jadi mungkin untuk perhitungan-perhitungan yang rumit seperti rumus Newton gitu ya, relevansinya udah agak kurang ya. El Nino, kalau tadi kan La Nina ya, El Nino adalah peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan di tengah-tengah di atas rata-rata permukaan laut. Dampaknya curah hujan berkurang, akibatnya semakin kering ya, kemarau berkepanjangan. Pokoknya kalau Nino itu kemarau, tapi kalau Nina itu basah. Suhu menjadi sangat panas, terjadi kekeringan di berbagai wilayah. Nih, lihat tuh, karena angin meninggalkan daerah Pasifik, daerah Melanesia, dan Asia Tenggara menuju ke arah Amerika Selatan, seperti di Peru, Brazil, Chili, Kolombia, ya, Venezuela, apalagi itu di sana Brazil ya. Nah, peristiwa El Nino ini sama seperti yang tadi 2 sampai 7 tahun sekali dan La Nina sampai 9 sampai 12 gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut ya, penyebab dan dampak pemanasan global. Bahasa Inggrisnya pemanasan global atau apa tahu gak? Global Bahasa Inggris warming. global warming. Global itu adalah keseluruhan, warm itu alias panas. Warming itu kan kata bahasa Inggris dalam kata kerja ya, pemanasan. Tapi Hmm. kalau dalam kata dasarnya itu panas.
Lihat tuh, ini jam tangan, ilustrasi jam tangan yang kepanasan itu menggambarkan bumi ya yang sedang hot nih. Ini kan menggambar api nih tuh. Nah, kenapa pemanasan global? Kalau di setiap kelas-kelas yang KBI cerita itu penggunaan bahan bakar minyak yang ditemukan sejak 150 tahun yang lalu ya, atau 100 tahun yang lalu lah. Eksplorasi bahan bakar minyak karena ditemukannya teknologi mesin uap. Nah, mesin uap kan dulu menggunakan air ya atau arang untuk menggerakkan lokomotif apa sih namanya kereta api. Pernah lihat ini nggak film-film koboi itu? Oh, pernah. Pernah kan? Tahun sekitar Hmm. sekitar tahun 1700 1800 menggunakan bahan bakar kayu tuh. Tapi lama-kelamaan sejak ditemukannya minyak bumi itu disebut juga dengan emas hitam, maka pembakaran massal dengan menggunakan bahan bakar minyak pada kendaraan umum itu sudah banyak dilakukan di seluruh dunia. Makanya kita sedang mengakibatkan panas ini bumi sedang merasakan akibatnya gitu. Mungkin karena industri ya. Beda dengan zaman kerajaan dulu kita nggak punya mesin-mesin yang ada pembakaran cuma pembakaran api buat penerangan doang ya. Untuk makan sehari-hari kita dari berburu. Terus apa lagi tuh? Pertanian. Pesawat terbang nggak ada, motor nggak ada, mobil nggak ada, industri untuk manufaktur nggak ada. Industri manufaktur tahu ya kamu Helga? Enggak. Seperti itu, perakitan kayak sepeda motor, mobil, Oh. perakitan, alat-alat berat itu namanya manufaktur. Seperti Astra, Hmm. itu kan industri. Zaman dulu nggak ada. Karena permintaan banyak, bahasa Inggrisnya demand ya. Karena permintaan banyak untuk konsumen beli, maka harus diproduksi. Nah, produksi ini harus menggunakan mesin-mesin yang diisi oleh bahan bakar. Bahan bakarnya salah satunya dari minyak atau solar. Emisi rumah kaca dan bahan bakar fosil. Nah, berubahnya pusat sudut rotasi bumi. Yang kedua, emisi rumah kaca dan bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil yang tadi KB ceritain tuh, yaitu energi dari bensin, solar, premium, pertalite gitu. Nah, sampai sekarang kita sudah menemukan solusinya itu mobil listrik. Nah, mobil listrik itu yang sedang dikembangkan oleh perusahaan Cina ya, seperti BYD, tahu kan BYD, Wuling, Hmm. Tesla, terus Hyundai gitu. Nah, itu menggunakan bahan itu nikel. Nikel itu di Indonesia banyak. Makanya kita menjadi incaran dari negara-negara asing seperti investor-investor dari Amerika gitu ya. Nikel itu di Indonesia banyak, makanya kita sangat strategis ini. Karena sekitar berapa ratus tahun ke depan kita masih bisa dipakai untuk ekspor. Itu yang Tesla kan yang punya siapa coba? Orang terkaya di dunia. Elon Musk ya, yang punya X, Oh, yang lemes. punya Oh. Elon Musk dia, yang hartanya 13.000 triliun sekarang. Karena dia pandai memanfaatkan peluang. Peluang industri roket alias aerospace dia bikin, kemudian juga mobil listrik yang menggunakan baterai lithium. Baterai lithium itu asal mulanya dari nikel ya. Nah, yang ketiga pertanian dan peternakan. Jadi kalau kita lihat sapi banyak di peternakan itu sebenarnya mereka kalau nguap alias buang kotoran itu sebenarnya mengeluarkan gas emisi yang merusak lingkungan. Cuman karena kita jarang kelihatan ya, jadi eh, nggak terlalu diperhatikan oleh orang kota gitu. Yang ke D, limbah industri. Limbah industri contohnya asap ya, asap dari pembakaran mesin uap, terus apa sih, industri rumah tangga, pembuatan kayak semen, pembuatan logam-logam gitu. Nah, limbah rumah tangga itu contohnya apa sih kayak pembakar sampah gitu. Itu namanya limbah rumah tangga kan? Misalkan Hmm. nggak ada yang namanya pemusnahan terpusat seperti di TPA Cipayung gitu kan nggak ada. Terus ada di Bantar Gebang. Cuman ada beberapa masyarakat yang nakal karena faktor ekonomi.
Jadi dia nggak buang dengan secara terpusat, tapi dibakar. Nah, itu yang mengakibatkan pemanasan global. Yang terakhir penebangan dan pembakaran hutan. Nah, kalau penebangan hutan itu mengakibatkan pohon menjadi gundul. Gundul. Kalau gundul, maka daunnya tidak bisa menyerap CO2. Kalau CO2-nya tidak bisa diserap, maka oksigennya kurang. Nah, oksigen kurang jadi pengap. Nah, contohnya gini deh, kalau misalkan kamu nih berada di mobil ya, di mobil itu walaupun mobil baru, AC-nya dimatiin, terus di tengah terik parkiran yang panas, itu rasanya gimana? Pengap kan? Pengap. Nah, terus Pengap banget. kacanya ditutup gitu. Uh, Pasti pengap karena AC-nya nggak dinyalain, terus udaranya tetap berputar di situ-situ terus. Nah, tapi kalau misalkan kamu berada di kebun, Helga berada di kebun, tapi kebunnya itu rindang gitu. Banyak pohon-pohon hijau gitu, kayak di kebun raya ya. Rasanya gimana? Segar kan? Segar banget. Nah, segar karena banyak O2 yang keluar dari pori-pori eh, daun yang dinamakan stomata ya. Terus dia akan jatuh ke bawah. Nah, biasanya tuh kita akan adem tuh. Karena sifat pohon itu adalah mengikat air, akar-akarnya mengikat air. Karena memang pohon itu salah satu struktur akarnya memang dia akan menjerat air untuk bisa diangkat ke batang, kemudian batang ke daun ya. Setelah daun nanti dimasak di daun, terus ada yang namanya fotosintesis. Setelah fotosintesis ada yang namanya jaringan floem dan xilem ya. Floem dan xilem itu untuk mengalirkan nutrisi yang telah dimasak menuju buah. Nanti buah itu dipetik sama orang. Setelah buah dipetik sama orang, ada apanya namanya tuh? Biji ya. Nah, biji kan alat Iya. perkembangbiakan generatif. Ada yang kelopak dua, ada yang kelopak satu, monokotil dan nikotil. Itu makanya nanti terjadi regenerasi eh apa tumbuhan baru. Nah, menurut kamu tuh kalau yang di Sumatera Utara sama Aceh dan Sumatera Barat banjir bandang itu karena apa tuh coba? Kemarin yang Kalau yang Desember. aku lihat di berita-berita gitu, Mm-mm. karena kebanyakan pohon sawit daripada pohon biasa. Karena pohon Ya, sawit enggak apa ya, enggak menahan air menyerap ya. air lebih banyak. Iya. Betul. Nah, kenapa pohon sawit itu banyak ditanam oleh Indonesia? Ayo coba. Ini Menurut, buat minyak, minyak, iya buat minyak. Jadi minyak goreng. apa sih kita harus memproduksi untuk minyak dalam negeri ya. Tapi Hmm. resikonya tuh kita harus menggundulkan tanaman yang hutan gitu. Karena kita disuruh untuk produksi sendiri alias swasembada. Jadi serba salah nih. Jadi pemerintah itu mau ekspor, mau impor. Kalau impor tahu kan? Mendatangkan Iya. barang dari luar negeri ke dalam negeri, kan kita diprotes tuh. Impor mulu, harusnya Mm-mm. kita bisa memproduksi sendiri. Tapi produksi sendiri lahannya terbatas karena banyak buat pemukiman. Nah, kalau mau nanam sendiri, kita harus nebang pohon, betul nggak? Nebang pohon Benar. mungkin belum diatur regulasinya, jadi kebablasan. Nah, yang kedua mungkin ketamakan ya. Udah tahu Hmm. berkuasa, misalnya dari pemerintah, dia apa namanya itu kolaborasi dengan pengusaha un- untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, dia nggak memperhatikan dampak lingkungan, alias AMDAL, ambang batas dampak lingkungan. Ada yang namanya Hmm. siapa tuh nih? Orang Batak tuh kayak banget deh kayak Haji Isam yang ada di Kalimantan yang punya kelapa apa pohon sawit jutaan hektar. Gitu tuh sejak zaman era reformasi karena kebebasan sipil daripada militer akhirnya banyak mengklaim-klaim lahan-lahan gitu. Gitu. Akhirnya dampaknya sekarang. Itu gara-gara banjir di Sumatera itu gara-gara badai siklon yang ada di ujung Sumatera karena di Thailand dan Malaysia juga kena juga. Nah, kita lebih parah karena kita orang-orangnya itu deket ke pemukiman yang pernah dibabat hutannya gitu. Nomor 8 dampaknya. Kalau ini kan penyebab nih, penyebab. Ini dampak.
iklim tidak stabil. Nah, zaman KB masih kecil nih, tahun 80-an masih SD, SMP. Itu kalau musim hujan ketahuan tuh dari bulan September sampai Januari. Tapi nanti kita kalau Iya. bulan Maret, April, Mei masih hujan juga tuh. Itu tandanya nggak Iya. stabil. Nah, kalau bulan Februari sampai bulan Juli itu biasanya tahun kemarau. Apa sih namanya musim kemarau? Zaman bulan-bulan itu waktu KB masih SD itu zamannya melayangan, main kelereng karena tanah selalu kering ya, main di lapangan. Tapi kalau di bulan September kebanyakan hujan lulu gitu. Jadinya stabil. Itu kenapa tahun 80-an di Indonesia yang namanya kepemilikan kendaraan bermotor itu sangat sedikit. Kalau sekarang yang punya motor dalam satu rumah bisa empat kan, bapaknya satu, Iya. anaknya satu, anaknya dua, misalkan dua motor, istri satu, jadi empat. Karena nggak ada pembatasan. Kalau misalkan kamu keluar rumah nih, terjadi macet nggak kalau pas malam akhir pekan? Macet ya banyak motor kan? Macet banget. Itu Macet banget. karena tidak ada tindakan dari pemerintah untuk membatasi. Karena sekarang udah perdagangan bebas, setiap orang bisa memiliki motor tanpa harus ditanya-tanya sama pemerintah. Itu dampaknya begitu. Jadi iklim tidak stabil. Iklim lokal ya, Jabodetabek. Pernah ngelihat foto-foto kota Jakarta awannya abu-abu kan? Sering banget ya. Iya, sering. Itu kendaraan bermotor. Akibatnya kalau zaman dulu masih seringnya biru gitu. Iya. Yang kedua meningkatnya permukaan air laut. Seperti tadi itu. Karena meningkatnya permukaan air laut terjadi rob. Bahasa lainnya tuh air pasang. Nah, rob air pasang tuh selain eh, mencairnya es di kutub, apalagi coba yang Helga tahu penyebabnya? Eh, Gravitasi apa bulan. tadi, Kak? Oh. Penyebab meningkatnya permukaan laut adalah gravitasi bulan. Jadi kalau Hmm. pada saat bulan itu berada posisi dekat dengan bumi, dia akan menarik permukaan air laut. Itu akan terjadi rob juga banjir. Cuman banjirnya alami ya karena fenomena alam. Tapi kalau karena manusia mencairnya permukaan suhu air laut yang mungkin per tahun bisa 0,00 milimeter ya. Tapi kan kalau beratus tahun bisa lama naik. Nah dulu nih Sundaland tuh yang apa sih Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa dulu kan menyatu tuh. Itu gara-gara air laut mencair, akhirnya dia terpisah itunya tuh lautnya. Makanya laut Pulau Jawa tuh yang di Ancol itu kedalamannya nggak sampai di atas 100 meter, cuma 50 meter doang. Mm-mm. Namanya dangkal, perairan dangkal. Beda dengan air laut di pantai selatan Pulau Jawa sama di Pasifik itu dalam tuh bisa sampai ribuan meter gitu. Masuk ke gangguan ekologis. Ekologis tahu gak? Ekologis itu ini ya, ekosistem ya, ekosistem apa sih hewan yang Mm-mm. akan semakin punah. Contoh badak berjumlah satu di Banten di daerah barat Pulau Jawa. Terus apa namanya tuh orang utan di Kalimantan. Macan atau gajah di Lampung yang akan semakin mati gitu. Dampak sosial dan politik. Nah, ini biasanya menjadi isu sosial dan politik nih. Misalkan pemerintah tidak mampu menangani pemanasan global, nanti akan digantikan oleh pemerintah berikutnya. Jadi suhu politik tidak stabil. Karena masyarakat juga yang merasa dirugikan terus gitu. Terjadi krisis pangan. Nah, krisis pangan itu biasanya terjadi di benua mana ya? Tahu nggak? Yang sering Afri- kita lihat di TV, orangnya kurus gitu, kelaparan gitu. Di Afrika. mana? Afrika. Itu karena apa dia? Dia Karena daratannya sangat luas ya. Makanya kalau kita mm-mm. lihat di Google Map menggunakan mode satelit ya, bukan mode view default, itu gambar Afrika kebanyakan gurun. Nah, kenapa dia bisa warna hitam ayo kulit-kulitnya? Karena Kenapa? kena sinar matahari, nenek moyangnya pigmennya tuh lama-lama beradaptasi.
terhadap Oh, panas gitu. Nah, beradaptasi akhirnya dia masuk ke dalam sel-sel kromosom ya. Kalau manusia kan ada 46 tuh, 23 ya yang ciri X, Y gitu. Makanya di Afrika itu kebanyakan kulitnya gelap karena dia buat menahan panas. Nah, kenapa di Indonesia itu kulitnya setengah-setengah ya? Setengah hitam, setengah hmm, putih nih. Karena satu pertama di berada di Katulistiwa yang eh, airnya itu ada dan tanahnya ada. Nah, tapi kenapa di Cina sama Jepang itu mereka putih-putih, ayo? Karena udaranya dingin, ya. iya, Dan eh, mataharinya jarang. Jadi dia semakin kayak kulitnya itu seperti mencari sinar matahari, makanya putih-putih gitu. Kalau orang Eropa kan kayak Skandinavia tuh kayak Swedia, orangnya merah-merah kan, kulitnya merah gitu tuh. iya, Nah, tapi orang Amerika Latin kayak Kolombia, Venezuela tuh biasanya coklat-coklat kayak gitu nih. Gitu. Berarti dia ini perpaduan antara keseimbangan air dan tanah gitu. Berikutnya proses terjadinya pemanasan global dan upaya menanggulanginya. Kayaknya sebelum kita mulai kita latihan dulu aja ya biar ada istirahat dulu nih. Sekarang udah jam 7:10. Nah, ini dijawab dulu nomor satu, kan jawab pertanyaannya ini sampai 12 dan 15 ya. Ini Kak Bayu kirim lewat WA aja dulu ya. Sekitar 10 menit iya. dikerjain, soalnya 12. Salah. Bukan foto video, tapi dokumen. Hmm. Nah, ini ada soal 1 sampai 12. Nanti kamu ditulis di kertas. Nomor satu, B gitu. Nomor dua, C. Nomor tiga, seterusnya sampai nomor 12 ya. Udah diterima kan? Oke. Udah. Oke, boleh silakan diisi waktunya 10 menit sampai jam 19:21.
Hmm. Oke, nomor satu. Udah siap? Udah siap jawabannya? Udah, Kak. Satu, mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Karena apa tuh? Karena menghangatkan suhu bumi sehingga nyaman untuk ditinggali. Betul, sebenarnya normalnya begitu ya. Cuman karena kita terlalu panas, jadinya tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nomor dua, keuntungan penghijauan di kota-kota antara lain karena tanaman dapat apa tuh? Mengubah CO2 di udara menjadi O2. Betul, mengubah ya, bukan membebaskan. Kalau membebaskan dia sudah ada dong. Jadi dia merubah CO2 menjadi O2. Waduh. Komponen pada penggunaan alat transportasi yang mengakibatkan suhu udara mengalami peningkatan adalah apa tuh? Emisi CO2 dari bahan bakar transportasi. Betul, emisi. Tahu bahasa lain dari emisi? Hmm, Emisi itu gas. pengeluaran. Eh, Emisi apa enggak? pengeluaran. Oh, Jadi kayak semacam
uang Rp20.000 emisi tahun 2022. Nah, itu pengeluaran. Hmm. Nomor 4, di bawah ini yang tergolong gas rumah kaca adalah apa tuh? Yang karbon dioksida, Mm-mm. metana, Mm-mm. CFC, sama nitrogen bukan? Dan nitrogen. Iya. Iya betul, C. Upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global adalah salah satunya apa? Penanaman 1.000 pohon. Ya, 1.000 pohon. Nah, ini 1.000 pohon adalah istilah aja ya. Tapi nanti ditanamnya belum tentu 1.000, mungkin 500 atau 1.500. Karena 1.000 itu identik dengan banyak ya. Eh, Rumah sehat ini adalah rumah sakit, no. Penebaran benih ikan itu peternakan. Bantuan siswa miskin adalah pendidikan. 6, upaya untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca diantaranya adalah apa tuh? Salah satu upaya eh, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. menanam pohon betul. Membakar sampah salah. Mendaur ulang. Mendaur ulang sampah betul. Yang benar ini mengurangi kendaraan bermotor. Oh, Contohnya zaman sekarang ke Indomaret, Alfamart walaupun sejaraknya dekat, tapi kebanyakan pakai apa? Motor ya. betul. Orang lebih dimanja sekarang karena banyak sarana prasarana. Mau sepeda aja sepeda listrik, udah nggak pakai di Mm, kayu lagi. Makanya sekarang banyak pasien-pasien usia muda yang terkena penyakit gitu seperti diabetes karena minumnya boba ya yang manis-manis. Terus mm, minum habis makan bakso apa? Teh pucuk. Habis makan teh mm, pucuk naik motor ke rumah, nggak tidak jalan kaki. Nah itu akhirnya mm. dirawat, gagal ginjal, tidak minum air putih. Terus apalagi obesitas. Obesitas mengakibatkan apa? Penyakit jantung, Oh, koroner, penyakit. Oh, sama apa namanya stroke. Karena penyempitan pembuluh darah akibat banyaknya lemak. Kalau penyebab dari obesitas apa? Tahu kayak Helga? oh, Obesitas ini. tidak menahan nafsu makan. Jadi makanya sehari bisa Oh empat iya. kali, 3 kali. Akhirnya terjadi lipat-lipatan di dada, badannya gemuk, kurang olahraga. Terus mainnya HP gitu kan. Habis main HP ngemil gitu kan. Habis ngemil juga naiknya naik Gojek lagi, nggak jalan kaki. Walaupun dekat gitu. Akhirnya penampilan juga jadi buruk, jadi kurang ramping. Untuk ibadah juga susah ya karena mesti duduk tahiyat gitu. Ini KB lagi ngomong ke KB juga nih karena KB sekarang lagi program puasa nih. Karena sekarang pahanya udah mulai besar karena makan mulu. Karena kan guru tuh capek ya. Habis ngajar Mm, makan, sampai rumah makan, sampai stasiun makan. Setelah di stasiun naik motor. Akhirnya KB sekarang program puasa, puasa Daud. Besok puasa lagi, nanti hari Jumat puasa lagi gitu. Jadi selang-seling. Karena berat badan kami udah 80, tingginya cuma 167. Karena berat badan ideal itu adalah tinggi dikurangin 100. Harusnya berat badan kami 67. Berarti harus dikurangin 12 kilo, 13 kilo. mm. 7, pada proses efek rumah kaca, kalor akan terperangkap di bumi sehingga menyebabkan apaan? Menurunnya suhu rata-rata. Meningkatnya. Meningkatnya suhu rata-rata bumi. Jadi panas. Nomor 8, Adi menulis rancangan tugas proyeknya di balik kertas bekas milik ayahnya. Kegiatan ini menerapkan prinsip apa? Reuse, reduce, recycle, atau replace.
Rius. Reuse ya. Re itu artinya menggunakan. Re itu kembali ya. Use itu Mm-mm. gunakan. Berarti menggunakan kembali. Kalau reduce artinya apa? Redus. Mengurangi. Mengurangi, reduksi ya bahasa kata reduksi. Recycle, mengolah, Mendaur. mendaur ulang. Replace, Mengganti. menggantikan. Iya. Nomor 9, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Satu, hemat dalam memakai kertas. Dua, menanam pohon di rumah dan di sekolah. Tiga, memakai sepeda ke sekolah. Empat, memakai motor ke sekolah. Pernyataan yang merupakan upaya-upaya siswa untuk mengurangi pemanasan global adalah pernyataan nomor berapa? Satu. Satu betul. mm, Dua, Dua tiga. benar ya. Tiga. Kalau empat memakai motor di sekolah. Itu sebenarnya waktu zaman dulu nggak boleh. Yang boleh itu hanya usia 18 ke atas. Nah karena Mm. angkot berkurang, banyakkan ngetem ya, dan mengejar Iya. waktu, makanya jadi permisif. Tahu permisif kan artinya? Pemakluman. Mm. Jadi polisi pun udah yang kewalahan kalau untuk menindak karena memang butuh. Di lain pihak, dealer juga jor-joran menjual motor nih kan murah dengan DP 300.000 dapat motor. Udah kayak beli sepeda gitu. Jadi yang benar satu, dua, dan tiga. Nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan dampak pemanasan global terhadap lingkungan adalah nomor berapa? Es kutub mencair. Mm-mm. Satu betul. Terus Hmm, suhu rata-rata bumi Suhu meningkat ya. bumi meningkat. Mm-mm. Perubahan cuaca yang tidak stabil. Yang benar ini satu dan tiga. Yang B. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang merupakan penyebab pemanasan global adalah nomor berapa? Nomor, tunggu. Satu, Peternakan dua, betul tadi. Peternak sapi satu, dua, dan empat. empat. Ya, yang D ini. Kalau tiga, penghemat listrik baru. Berarti kita dalam rangka eh, mengurangi pemanasan global. Contoh misalkan kita sebelum berangkat ke sekolah mati-matiin semua tuh. Kipas angin matiin. Terus apa namanya? Lampu matiin. Nah, PLN nih alias kepanjangan perusahaan listrik negara menghasilkan listrik itu berasal dari pembakaran minyak bumi sebenarnya deh. Cuman kita nggak tahu aja. Terus ada juga selain minyak bumi PLTA ya, sama PLTB, sama PLTG. PLTG pembangkit listrik tenaga gas bumi. Yang nomor terakhir, Hmm, berikut ini adalah tindakan untuk mengatasi kerusakan ozon supaya tidak parah kecuali yang mana? Kecuali pemakaian AC di industri. Tindakan untuk mengatasi kerusakan ozon supaya mengurangi Oh, memakai hmm, apa tuh? supaya tidak parah. Mendaur ulang gas ya. Oh iya. Nah, ini klorofluorokarbon tuh contohnya di parfum nih. Jadi kabel gambar nih parfum. Kan kalau ini ada tombolnya tuh ya, tuh tombol. Nah, di sini kan ada airnya tuh. Nah, ini termasuk cairan CFC di spray gitu. Ada yang juga dari alkohol gitu. Nah, nanti latihan Oh, soal satu berarti sampai kenapa? yang apa penyemprot pewangi udara juga Iya, ya? heeh. Jadi ada yang penyemprot udara yang sering dijual di pinggir jalan tuh, ya kan? Itu sebenarnya Mm-mm. belum diuji kelayakannya sama pemerintah karena kan UMKM ya. Jadi mereka nggak mendaftarkan ke Badan BPOM, BPOM. Kebanyakan yang di supermarket tuh udah uji klinis di laboratorium. Biasanya yang udah masuk listing di Carrefour ya, di Hypermart, di Alfamart, sama di Indomaret tuh biasanya udah ada segel itu tuh lolos uji CFC. Biasanya parfum-parfum yang murah-murah tuh, yang masih sering nakal gitu.
Lanjut ke teori berikutnya. Nah, sekarang gimana cara upaya menanggulanginya? Nah, ini tapi ini dulu nih, mekanisme terjadi pemanasan global. Jadi sebagian sinar tampak matahari diserap bumi dan sebagian dipantulkan ke angkasa. Jadi bumi itu sebenarnya bulat ya, terus dia disinari oleh cahaya tuh. Ada yang diserap oleh bumi di tanah gitu sama di laut ya. Ada yang dipantulkan ke atas. Nah, sebagian dipantulkan ke bumi dan sebagian diteruskan ke langit dan radiasi sebagian dipantulkan lagi ke atmosfer. Jadi nah karena di sini ozonnya sudah menipis dan kembali lagi balik lagi gitu. Ini menyebabkan panas. Pantulan panas matahari dari atmosfer, ini atmosfer yang atas ya, ke udara oleh permukaan bumi dan diteruskan oleh atmosfer ke angkasa. Empat, sisa radiasi matahari tersebut dikembalikan lagi ke bumi itu sehingga suhu di permukaan bumi menjadi lebih panas lagi. Jadi terbolak-balik terus. Berikutnya untuk upaya menanggulangi. Nah, ini apa sih upaya mencegah di kalangan kaum muda ya. Kaum muda kan pelajar ya. Satu, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, pertalite, pertamax, solar gitu. Salah satu caranya kita kalau misalnya rumahnya dekat dengan stasiun jalan kaki, jangan naik Gojek. Terus kalau misalkan ke pasar deket, jangan naik motor, jalan kaki. Kita jadi sehat. Yang kedua hemat. Yang ketiga bumi sehat gitu. Kita sehat, uang juga bisa dipakai untuk hal yang lain. Yang ketiga bumi menjadi sehat karena nggak ada polusi. B, menggunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif apa coba? Salah satunya. Sebutin tiga deh Hmm, energi alternatif. itu panel surya, Panel surya, terus apa lagi? kincir, kincir angin, Iya, kincir angin, terus sama kincir kincir air ya. air. Kincir Nah, air, terus panas bumi. Cuma panas bumi kan kita jarang nih. Kebanyakan di lereng-lereng gunung. iya. Yang ketiga, menjaga kesehatan kelestarian hutan. Jadi tidak boleh menebang secara sembarangan tanpa izin. Nah, kemarin tuh kami pernah baca berita online di sebuah jalan di Fatmawati, ada pohon rimbun. Ditebang sama seorang bapak-bapak tuh, PNS lagi dia. Disanksi disiplin sama instansinya. Gara-gara dia main tebang-tebang aja di pohon di daerah arteri Pondok Indah gitu. Itu tandanya pohon-pohon di trotoar Jakarta itu yang punya pemilik pemerintah. Jadi sudah terregistrasi, nggak boleh main tebang sembarangan. Itu bukan hutan ya, tapi di daerah perkotaan. Dia melakukan penghematan listrik. Nah, seperti yang kami tadi bilang, kita bisa mulai dengan cara dari diri kita dan sekitar kita radius sekitar 2-3 meter ya. Ada kipas angin yang menyala, kita matiin. Ada lampu menyala, kita matiin. TV orang yang seperti tidur, kita matiin. Coba kalau jutaan orang sama seperti itu, maka bumi akan semakin lama semakin lama tuanya gitu, semakin panjang umur. Tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Jadi kayak parfum-parfum yang murahan tuh, jangan dibeli lagi. Karena kalau nggak dibeli mereka nggak bakal produksi. Tapi kita bisa Hmm. lihat dari kemasan parfum yang udah ada tulisan ramah CFC. Biasanya gitu tuh. Gambarnya tuh biasanya eh, bumi sama daun tuh gitu. Jadi kami pernah beli parfum kayak begitu-gitu tuh yang ada gambar bumi, tapi di sini nanti ada daun itu. Berarti dia ramah Hmm. lingkungan gitu. Nah, ini simbol aja sih sebenarnya bahwa dia sudah oke lolos uji ramah ozon. F, memperbaiki kualitas kendaraan emisi yang baik. Pernah ngelihat motor yang ngebul gak asapnya hitam?
sama putih. Kering. Itu nggak dirawat karena terjadi kebocoran di bagian pembakaran BBM yang ada apa namanya tuh busi dan bensin. Nah itu karena dia ada oli yang bocor sehingga mengakibatkan terbakar ini keluar asap putih. Tapi pernah lihat nggak motor baru yang keluar dari dealer asapnya putih? Jarang kan? Jarang. Jarang karena dia masih segar mesinnya, jadi nggak ada kendala. Tapi kalau udah motor tua tuh tahun 2000-an, orangnya juga nggak pernah memperhatikan, mungkin dari penghasilannya kurang ya. Dia juga nggak pernah diganti, nggak pernah dirawat karena duitnya nggak ada. Akhirnya itu menyumbang sebenarnya. Cuman di jalan kan kita nggak berhak menghakimi orang kan, harus kesadaran masing-masing gitu. Yang ke terakhir yang menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik. Nah, mungkin nih di sapi yang telah dibudidayakan itu dibuat sistem pengolahan limbah, baik itu limbah dari kotorannya atau dari apa sih namanya itu limbah kotoran terus sama hawa-hawanya kan juga bisa diolah dengan baik. Nah, ini terakhir nomor 12. Sekarang ada soal lagi nih ya, pencemaran lingkungan nomor 1 sampai 15 ya. Ini waktunya karena tadi 1 sampai 12 10 menit, ini 15 menit nggak apa-apa nih. 7 jam 19.39 40 sampai 55 ya. Oke, nomor 1 sampai 15. Mulai dari sekarang, ini kan 7.39 nih sampai jam 19.55. Oke, silakan.
Oke, udah 7 1955 kita bahas ya. Satu, komponen penyebab pencemaran disebut apa? Polutan apa? Polutan, betul. Indikator artinya apa? Kalau indikator. Eh, alat. Indikator itu seperti tanda ya, indikasi. Oh. Dengan indikasinya eh, kayak batuk-batuk tuh, terus sama lagi berdahak. Itu indikator seorang yang sakit. Mutan artinya apa mutan? Polutan. Enggak tahu kak. Biasanya tuh ini spesies yang dikembangbiakan perpaduan dengan spesies lainnya, mutan gitu. Kalau polusi sesuatu yang merugikan ya, biasanya disebut apa sih namanya itu pencemaran polusi. Seperti polusi udara, polusi suara, polusi air gitu. Perigut yang merupakan upaya pelestarian lingkungan adalah apa tuh? Pelestarian lingkungan. Reboisasi. Reboisasi. Alias kalau bahasa Indonesia apa? Tebang Menanam pilih. hutan kembali. Oh, Keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak, artinya lingkungannya, lingkungan tidak, menjadi tidak seimbang jika terjadi perubahan yang melebihi daya dukung dan daya lenting. lenting, lenting sempurna kali ya. Ya, ini benar yang D. Berikut yang tidak termasuk polutan zat kimia adalah apa tuh? Ini radiasi. Radiasi. Kalau radiasi artinya apa tuh? Dia ini ya, paparan sinar. Sinar yang Mm-mm. dari ultraviolet. Jadi bukan berupa partikel-partikel, tapi radiasi itu seperti sinar alias panas. Pestisida itu adalah buat membasmi hama, terdiri dari zat cair dan zat eh, gas ya atau pupuk gitu, seperti bubuk. Gas CFC juga nih termasuk polutan udara. Asbes itu bisa berupa partikel putih-putih kalau misalkan terjadi keretakan ya, dia akan masuk ke paru-paru. Salah satu contoh pencemaran lingkungan secara alami adalah apa tuh? Letusan gunung berapi. Iya betul, letusan gunung berapi. Karena nggak ada manusia yang bisa mengatur kapan gunung berapi itu meletus. Hanya alam saja yang bisa mengakibatkan itu. Karena dia ada pergeseran lempeng benua dan terjadi kebocoran dari lempeng itu. Karena lempeng itu kan masuk muaranya ke pusat inti bumi ya. Nah, bumi itu di dalamnya sebenarnya itu masih ada panas, ada lava dia. Akhirnya keluar gitu ke lubang yang bermuara sama gunung yang tinggi itu. Karena gunung gunung itu bisa mengakibatkan seperti kerucut itu gara-gara apa sih itu namanya tuh lava yang membeku dia. Nah, karena terjadi ratusan tahun, ini tumbuh ini pohon-pohon. Karena makanya subur itu, gitu. Makanya ada gak gunung yang seperti lembah kan? Kan makanya gunung itu selalu seperti tengkurap gitu, seperti tanah yang dipampatkan gitu. Nomor 6, pernyataan berikut yang benar adalah apa tuh? Pencemaran lingkungan pasti terjadi oleh, enggak ya. Pencemaran lingkungan pasti terjadi oleh kegiatan manusia. Daya dukung lingkungan apa tuh? Ya, pasti terjadi oleh kegiatan manusia. Ada gak kegiatan hewan yang mengakibatkan polusi? Nggak Enggak. ada ya. Ya, karena hewan itu tidak ada aktivitas selain makan. Dan dia nggak bisa berpikir mau mendirikan pabrik, nggak ada. Dan mereka dia nggak bisa membuat motor. Nggak bisa membuat seperti kompor gitu ya. Jadi hanya oleh kegiatan manusia. Nah, kenapa ayo manusia itu eh, penyebab utama kerusakan di bumi? Ayo. Karena manusia semakin banyak ya. Hmm. Jadi saling berlomba-lomba untuk mempertahankan hidup karena ada manusia lainnya.
Tapi kalau manusia sedikit, dia nggak merasa terancam dengan kehadiran manusia lainnya. Jadi kita persaingan semakin ketat nih. 7-8 miliar di seluruh dunia sama-sama mempertahankan hidup. Gitu. Nomor 7, alasan dilarangnya menangkap ikan dengan aliran listrik atau dengan racun tuba adalah apa tuh? Karena menurunkan kadar oksigen, Mematikan semua biota air. mematikan sumber air. Heeh. Biota itu seperti lingkungan yang kecil ya, waduk. Tapi dia nggak sampai keseluruhan karena kan jumlah voltase listriknya kecil. Misalkan voltasenya cuma 110 volt, kecuali sampai megawatt ya, megawatt tuh. Itu yang bisa mengakibatkan luas nanti lautnya akan menjadi itu. Gas pencemaran yang dihasilkan dari asap knalpot apa? CO2, CO2. Bahasa lainnya karbon karbon dioksida. dioksida. Nah, ini karena ada tulisan dua nih, ini disebut dengan di, dioksida. Alasan berikut yang bukan merupakan faktor munculnya permasalahan lingkungan adalah apa tuh? Perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan ya. Pengembangan, ya, pengembangan pendidikan. Kalau iptek itu mengakibatkan polusi juga, seperti roket ya, seperti apalagi tuh industri. Kan iptek itu kan mengakibatkan industrialisasi. Contohnya pabrik mobil, pabrik motor, pabrik alat-alat berat, pabrik makanan ringan, pabrik manufaktur seperti pembuatan suku cadang kendaraan motor gitu. Biasanya kenapa suku cadang kendaraan bermotor itu mengakibatkan polusi? Karena dia berasal dari bahan baku yang diolah ya. Contohnya biji besi ya. Biji besi itu dibuat seperti lempeng dulu. Nanti lempeng itu dipotong-potong, dibakar. Setelah dibakar dibentuk. Setelah dibentuk nanti didinginkan. Didinginkan lagi, dipres. Setelah dipres dirapikan packaging. Packagingnya juga nanti ada mengandung sampah. Sampah itu juga dibakar. Terus ada juga plastik. Plastiknya juga tidak bisa terurai oleh hewan di tanah ya. Makanya kalau belanja di Alfamart Indomaret nggak ada plastik kan sekarang? Mm-mm. Suruh bawa sendiri. Makanya kita harus bawa kantong. Kantong yang dari serat. Serat yang terdiri dari seperti bahan gitu yang mudah terurai oleh tanah. Usaha-usaha manusia untuk melestarikan lingkungan agar serasi dan seimbang adalah apa tuh? Um, Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Betul. Secara bijaksana itu berarti kita harus ingat bahwa ada generasi setelah kita. Karena bumi itu kan diusahakan panjang umur ya. Selama kita punya keturunan, dia akan mewariskan kehidupan ini gitu. Kan pernah denger Reels yang ada di IG gak? 100 tahun yang akan datang, tahun 2300, 2126, kita nih nggak ada lagi nih di dunia. Mm-mm. Jadi nanti KB punya cucu, cucu KB juga kagak kenal lagi sama KB itu. Terus rumah yang kita diamin nih juga akan menjadi rumah orang lain lagi. Jadi hilang. Terus harta-harta kita juga lenyap. Mungkin laptop, semua juga akan rusak. Nah itu sumber daya alamnya, makanya ini yang mengakibatkan perang di muka bumi itu karena memperebutkan sumber daya alam. Seperti kemarin tuh yang peristiwa presiden diculik, presiden apa tuh? Tahu nggak? Apa sih namanya? Negara mana? Oh, oh, lupa. Nicolas Maduro ya, Ih. Venezuela. Oh iya, Karena Venezuela. dia punya sumber daya alam yang banyak cadangannya. Nomor satu di dunia, minyak bumi. Ayo, kenapa tuh yang banyak minyak bumi kebanyakan di Khatulistiwa? Karena efek bumi berputar dengan porosnya, maka
cairan itu kebanyakan berada di sekitar Oh, ekuator ya. hmm. Nah, selain di Venezuela ada juga di Arab Saudi itu. Ada nggak minyak bumi di Selandia Baru? Jarang kan? Selandia Baru di Jarang. Jepang miskin SDM dia, miskin sumber daya alam, tapi ada SDM-nya itu. Terus di Kanada jarang, banget di Alaska juga jarang eksplorasi minyak bumi. Tapi kebanyakan di sini nih. Karena sifat cairan, kalau misalkan kita punya bola nih diisi cairan, maka cairannya akan memampat di sekitar itu kan, di sekitar permukaan yang paling jauh. Gitu. Seperti gaya sentripetal namanya. Salah satu usaha yang dapat mengurangi pencemaran udara adalah apa? Hmm, mengurangi kendaraan bermotor. Mengurangi dan bermotor. Jadi ini yang paling relevan. Atau relevan nggak? Ada hubungannya ya. Karena pencemaran udara berhubungan dengan knalpot kendaraan bermotor. Penghijauan yang dilakukan di kota besar adalah salah satu cara dalam menanggulangi pencemaran yang bertujuan apa tuh? Hmm, hubungan Meningkatkan kadar oksigen kadar di udara. oksigen. Mm-mm. Kalau mencegah terjadinya penguapan itu nggak mungkin ya. Yang B, jika terjadi pencemaran insektisida di ekosistem perairan, beberapa tahun kemudian residu bahan tersebut yang paling banyak akan didapatkan pada apa? Tumbuhan, tumbuhan. Tubuh hewan, Ya, tubuh hewan. karnivora. Kam- Karnivora. Iya, karnivora. Karena karnivora itu adalah rantai makanan yang paling tinggi ya. Dia akan memakan plankton-plankton, terus ikan-ikan. Nanti hewan yang di pemakan tumbuhan itu yang kena insektisida akan dimakan oleh karnivora seperti ikan piranha, ikan paus, ikan hiu gitu. Berarti yang D nih. Perkembangan iptek dapat berdampak negatif pada lingkungan kecuali Meningkatkan kesejahteraan meningkatkan manusia. kesejahteraan manusia ya. Jadi nggak ada, ini positif nih sebenarnya positif. Yang negatif itu adalah ini pengambilan sumber daya alam negatif ya, negatif. Terjadi lingkungan negatif. Pencemaran meningkat negatif. Air yang tercemar bisa diolah dengan cara berikut ini, kecuali lewat apa namanya? Pewarnaan. Pewarnaan. Pewarnaan itu nggak ada hubungannya dengan air. Penyerapan air bisa, diendapkan air bisa, alias di eh, namanya itu diuapkan. Pengendapan tuh seperti bikin garam ya, Hmm. seperti garam yang ada di Madura gitu. Oke, untuk 11 menit 6 menit ke depan sampai jam 8.20.15 kami share ini nih foto tentang poster ya. Kita baca poster nih. Nah, kenapa mesti baca poster? Karena infografis ini perlu nih untuk orang yang belum tahu, khususnya pelajar, cara membaca. Biasanya kalau poster global warming itu adanya di mana? Adanya di puskesmas Mading. sih. Puskesmas, ya, mading, rumah sakit, terus kantor kelurahan yang bersifat melayani masyarakat. Oke, kita baca nih. Ini dibuat oleh Green Community Semansamor. Ini biasanya di SMA Negeri 1 Mojokerto lah gitu ya. Pokoknya kota apa nih? Dari lambang ini nih. SMA 1 Kabupaten Banyuwangi ya, ada di Jawa Timur. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang melonjak 0,74 plus minus 0,18 Celcius yang dikonversi menjadi Fahrenheit.
menjadi 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Itu kan setuju kan? 100 tahun atau 150 tahun yang lalu. Jadi fix bumi kita sudah semakin panas karena eksplorasi minyak bumi dari dalam bumi untuk kendaraan dan untuk industrialisasi. Karena pemanasan global tersebut menyebabkan curah hujan tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kemudian berbagai spesies, penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi, sehingga menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Terus gimana cara menanggulanginya? Jangan menggunakan motor dan mobil secara terus-menerus. Gunakanlah sepeda. Jangan buang-buang kertas, gunakan seperlunya aja. Nah, kalau kertas itu berasal dari mana coba, Helga? Tahu nggak? Pohon. Pohon ya, pohon itu yang diambil batangnya. Batangnya terus diiris-iris menjadi bubur terus jadi kertas. Kurangnya memakai AC gantinya menggunakan kipas angin. Karena AC itu berdaya listrik yang besar membuat kita manja. Reduce, reuse, recycle contohnya plastik, botol, kertas, daun-daunan, terus apa lagi tuh? Hmm, tisu ya. Menghapus email yang tidak penting. Ini sebenarnya ada agak sedikit kontroversial nih. Harusnya itu nggak ada hubungannya. Cuman kita lanjutkan aja nih. Penyumbang pohon di web atau aplikasi Ecosia. Nah ini ada sponsor nih, ada suatu aplikasi. Kurangnya penggunaan plastik sudah digalakan ya oleh seluruh penduduk dengan berbelanja di eh, supermarket dengan membawa sendiri. Matikan listrik jika tidak digunakan. Nah itu kalau malam tuh kalau perlu listrik cuma satu aja. Membuang sampah pada tempatnya agar si tukang sampah gampang memilahnya secara cepat. Pakai produk ramah lingkungan, contohnya tas ya, bag yang terbuat dari plastik atau dari bahan yang mudah terurai. Menghemat penggunaan air. Nah, kalau air itu kalau malam-malam masih bunyi kita periksa jangan sampai bocor. Menanam pohon tanaman di depan rumah tuh, biasakan belilah 5.000, 10.000. Sebagai pelajar kita harus menjadi pionir. Atau pionir nggak? Jadi pelopor ya. Kalau orang Hmm. tua kita belum ada kesadarannya kita yang beli sendiri gitu nggak apa-apa. Dulu kami gitu tuh waktu di rumah di daerah Tebet kok pohon nggak ada ya. Kami sisihkan dari uang jajan dulu 5.000 beli. Nah ternyata efeknya bagus dilihat orang tua. Ternyata mereka setuju. Akhirnya eh, semen-semen yang dulunya gersang tuh dibongkar. Akhirnya bikin tanaman karena jadi seger gitu. Nah itu yang Kak Bayu rasain dulu waktu masih SMA. Kok di depan rumah nggak ada tanaman ya? Kak Bayu bikin sendiri, beli sendiri gitu. Nah kalau Helga di depan rumah ada nggak? Ada tanaman nggak? Banyak. Ada. Ya kalau misalkan di Nggak semen, banyak sih. kalau di semen di keramik kita beli aja tuh di tukang yang lewat. Kalau nggak beli punya motor tuh beli di pinggir-pinggir. Harganya cuma 5.000 sampai 10.000. Terus kita eh, pakai pot dihias. Nah itu tandanya apa yang kita pelajarin di sekolah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak nanti malam nih tidur harus dimatiin lampunya, harus lampunya yang paling kecil, yang paling wattnya kecil. Itu kita udah kontribusi terhadap selamatnya bumi karena dimulai dari diri kita sendiri. Apalagi itu sudah belajar kan, gitu. Karena semakin banyak manusia yang paham, maka semakin pula jutaan miliar manusia yang paham terhadap bahaya pemanasan global sehingga nanti anak cucu kita semakin aman apa hidupnya nggak sengsara gitu bahwa kita akan dikenang sebagai pelaku penyelamat bumi gitu. Oke deh untuk hari Jumat matematika materi tentang apa nanti dikabarin ya masih Ya. trigonometri atau udah pindah bab. Pindah ke itu. Apa sih tadi? Bentar. Oh ya pertidaksamaan lupa pertidaksamaan Kan Kak, udah selesai itu. apa tuh masuk ke persamaan kuadrat. Tadi itu iya ya. Yang 3x². Iya, Oh persamaan iya, kuadrat. pertemuan kontrak. Nah kemarin tuh ya pertidaksamaan KBU nilai kamu masih kurang di itu di
Mm-mm. eliminasi substitusi masih banyak yang salah itu. Penyamaan koefisiennya. Jadi harus Benar. dilatih lagi. Ya jadi setiap hasil les KB nanti info dari kamu tuh kamu masih lemah di sini gitu ya. Jadi misalnya tanda minusnya di depan jadi hilang, pindah ke ruas kiri jadi nggak berubah, harusnya berubah gitu. Ya jadi waspada di bagian situnya. Oke kita akhiri untuk fisika pada malam hari ini. Kalau materi ini kan terlalu mudah ya, jadi cuma baca aja seperti bahasa Indonesia. Nah untuk Helga sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada komentar, ada masukan untuk materi ini? Aman ya? Aman. Aman. Yang penting dibaca sekilas dua kilas, insya Allah bisa masuk ke ingatan. Oke, kalau nggak ada, KB tutup. Terima kasih Helga. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Selamat istirahat dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.